Shalom. Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 25 September 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Markus 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 25 September 2024, menjumpai kita semua, khususnya di Markus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar di tepi danau, ya. Sekarang saya posisi di pantai ini, di tepi pantai. Tuhan Yesus mengajar di tepi danau, ya. Dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, ya, dengan kuasa Roh Kudus, karena dia anak-anak. 2000 tahun yang lalu dia sudah memberi contoh dan teladan, ya, bagi kita semua. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar di tepi danau, di orang-orang banyak, ya. Jadi di tepi danau itu tentu banyak orang banyak di sana mencari ikan, mencari rezeki, ya, Bapak saudara-saudara, ya. Jadi Markus 4 ayat yang pertama, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, ya. Jadi orang banyak datang mengerumuni Tuhan Yesus, ya, untuk diberkati, ya, ya, sakit disembuhkan, ya, karena Tuhan Yesus itu Maha Pencipta, ya, laut dan segala isinya dunia ini, ya. Jadi Tuhan Yesus itu menciptakan dunia ini, ya, alam cakra raya, ya, dan semuanya Bapak Saudara. Jadi kita harus bersyukur semua itu Bapak Saudara, ya, banggalah punya Tuhan Yesus hari demi hari, ya, karena kita hidup dunia ini singkat, ya. Besok lusa kita mati kita tidak tahu, ya. Sekarang kita ketahui besok sudah tidak ada lagi, ya. Ini rahasia kematian ada di tangan Tuhan, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, ya. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, ya. Jadi di tepi danau itu Tuhan mengajar kebenaran firman Tuhan di sana, ya. Yang sungguh luar biasa, yang sungguh bermujizat, ya, Bapak saudara-saudara, ya. Kemudian kita baca di ayat yang kedua, ya, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan banyak perumpamaan di sana, ya, karena orang-orang dunia harus kasih perumpamaan baru tahu, ya. Kalau dikasih firman kurang paham dia, termasuk kita yang sekarang Bapak saudara. Jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan saja supaya mereka mengerti, ya. Pada mereka dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Jadi perumpamaan Tuhan kasih kepada orang-orang dunia di sana, beda dengan orang rohani, langsung paham dia, ya. Kemudian kita baca di Markus 4 ayat yang kelima, Tuhan kasih perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ini benih firman Tuhan, ya, yang tidak banyak di tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, ya. Jadi firman Tuhan, ya, tumbuh di orang-orang yang, ya, kurang percaya itu, tipis imannya, ya. Kalau sudah tipis imannya, ya sudah, Tuhan kasih firman juga, ya begitu aja dia, tidak bisa berbuah apa-apa, ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan harus kita tangkap dan kita mengerti. Ada firman yang membawa kutuk, ada firman yang membawa teguran, ya, ada firman yang membuat sakit penyakit sembuh, ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian kita baca di Markus 4 ayat yang ke-7,
Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Jadi ada orang yang tidak berbuah karena ia baca Alkitab tidak, gereja juga tidak, padahal KTP Kristen, ngaku-ngaku nenek moyang Kristen. Ya, jadi orang itu tidak bisa berbuah sampai selama-lamanya, kecuali dia lahir bertobat baru bisa berbuah dia. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dan Tuhan, ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya, khususnya pada hari ini ya, di Rabu tanggal 25 September 2024. Kemudian kita baca lagi di Markus 4 ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya. Jadi firman Tuhan jatuh di tanah yang baik, itu subur. Karena orang itu memelihara, ya. Dia gereja, ya. Contohnya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dia berbuah banyak, alias kaya. Ya. Jadi Tuhan ini kasih perumpamaan, ya, bagaimana kita menerima firman Tuhan. Jadi hidup harus berbuah, Bapak Saudara. Ya. Dan berbuah hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya. Jadi berlipat ganda berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kekal. Jadi hidup itu harus kekal bersama Tuhan, ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian kita baca di ayat yang Markus 4 ayat yang ke-8. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, jadi Tuhan Yesus itu tidur, ya, bersama murid-muridnya di perahu itu. Sengaja tidur itu Tuhan itu. Ya, Tuhan mau lihat iman mereka sampai di mana. Terakhir teriak-teriak juga mereka. Ya, maka itu harus kita libatkan Tuhan Yesus. Ya, jangan pakai pemikiran kita. Ya, teriak-teriak seperti murid ini. Ya, bangunlah Tuhan Yesus dan angin badai itu tidur. Ya, tidak ada gelombang sama sekali. Ya, jadi kita baca di Markus 4 ayat yang ke-9. Ia pun bangun, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, jadi Yesus punya kuasa untuk kasih tenang danau itu. Diam. Ini luar biasa. Jadi artinya kita hidup harus libatkan Tuhan. Ya, kalau kita hidup mau tenang, ada damai, ada sukacita, ya, ada kebahagiaan. Jadi kita harus libatkan Tuhan. Kalau tidak Tuhan diam, hanya kita teriak-teriak. Contohnya firman di Markus 4. Kemudian baca di Markus 4 ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya? Jadi Tuhan bilang sama murid-muridnya, mengapa kamu takut? Ya. Di manakah imanmu? Ya. Jadi iman harus kuat. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego dibakar di api, ya, menyala-nyala, tapi mereka tidak terbakar karena iman mereka kuat sekali. Ya, 3 orang kasih masuk di api. Raja Nebukadnezar melihat kok ada 4 orang, mungkin yang satu itu dewa. Ya, mau dewa, mau Tuhan Yesus, mau malaikat, itu penyelamat secara pribadi. Ya, asal iman kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang tidak memikirkan. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang Markus 4 ayat yang ke-41, ayat yang terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi orang-orang berkata, siapakah orang ini? Kok angin dan danau pun taat? Ya, padahal dia itu Tuhan, itu dia Allah sendiri. Ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi mereka sedang bertanya-tanya. Ya, kita juga yang sekarang juga bertanya-tanya. Ya, padahal Tuhan sudah ada di sekitar kita. Ya, tanpa disadari. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita paham, kita mengerti. Hidup ini singkat, Bapak Saudara. Hari ini kata-kata, besok sudah tidak ada lagi. Mati sudah jadi debu. Ya, mumpung masih ada hari, ya, mumpung Tuhan kasih kesempatan hari, sadar dan bertobatlah.
ya, hari demi hari. Ingat akan Tuhan, takut akan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 25 September 2004, di Markus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.